Aduh, akhirnya aku sampai juga di usia. Dulu aku ngerumpiin mamanya, sekarang aku ngerumpiin anaknya. Siapa tuh? Alia, sekarang kamu gue omongin. Siapa? Alia. Alaya. Londo. Londo kali lidah lo. Tapi yang bener Alia apa Alia. Tapi gue ketemu Alia tuh waktu di event adalah fashion gitu, terus gue bilang, aku lebih suka panggil kamu Alaya. Terus dia bilang, Iya kak, boleh, itu lebih bagus. Jadi Alaya. Masa'ait. Lu tahu nggak kenapa kita nama Alaya itu lagi ramai diperbincangkan? Karena memang lagi populer. Iya, Iya, dan bukan dia cuma lagi. itu. Maksud aku kalau aku jadi Alia ya, aku lagi populer gitu, aku mau udah nggak mau masuk ke geng-geng selebriti manapun. Iya, aku mau udah terkenal, ngapain? Aku nggak perlu aku bantuan popularitas dari geng-gengan itu. Nah ini kalau seniornya udah berumur kayak gini, Kenapa? lo karena udah senja, jadi lo nggak paham sama anak-anak muda yang sekarang ini, yang lagi hits, yang lagi memang punya tempat untuk banyak perhatian, memang harus masuk geng. Oh, jadi Dan gitu? harus masuk geng yang isinya selebriti viral semuanya. Oh, jadi itu memang trennya. Memang. Selebriti itu ngegeng. Memang memang. Coba kita bahas nih kalau Iya, gitu iya, untuk iya. pemirsa setia insert ya. Kita bahas Let's Spill the Dave and Delano Tea. di Insersian. Apa iya bahwa seperti yang dikatakan Karen itu benar adanya, bahwa trennya selebriti sekarang memang harus ngegeng kalau untuk mempertahankan dan membuktikan eksistensi popularitas. Kan apa salahnya? Ya memang udah harus kayak begitu, ini zamannya. Bukan hanya arisan, bukan hanya komunitas, tapi geng itu penting sekali supaya di dalam satu geng itu profesi sama, frekuensi sama, chemistry pun masuk. Aku tuh yang nggak aku suka dengan istilah geng-gengan selebriti ini ya. Kesannya itu negatif. Dalam arti so eksklusif gitu kayaknya. Istilah ngegeng itu. Kayaknya kok ini yang cool-cool, yang keren-keren, yang populer ngumpul jadi satu. Yang less popular, yang less cool nggak boleh main nama kita. Kesannya tuh kayak gitu loh ya. Kita mulai acara pelantikan, kita akan mengukuhkan anggota prediksi malam hari ini sah jadi anggota prediksi 13 orang dan tidak dapat ditambah maupun dikurangi. Lu yakin selebriti-selebriti itu ngegeng karena atas dasar memang satu frekuensi? Kalau emang satu frekuensi, cekcok nggak akan bubar dong. Nih kita spill, siapa aja sih geng-geng selebriti yang udah cekcok dan bubar? Spill now. Tahun-tahun itu tuh berat banget memang gitu loh. Jadi kayak aku menopang itu semua sendiri. Sampai mama aku tuh kayak ini sabar ya gitu loh. Kadang mungkin lihat di YouTube gitu kan, di YouTube lihat kayak mami kumpul sama yang lain gitu kan. Ya Allah, ini teman-teman dekatnya anak saya dulu gitu. Kangen kamu? Iya, mamaku sih yang ngomongnya. Kamu kangen gak? Iya kangen lah pasti. Terus abis itu aku cuma bilang kayak gini doang, nggak apa-apa mama gitu. Nini baik-baik aja kok gitu loh. Nini nggak ada teman juga nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya kayak nggak harus huru hara kayak dulu lagi gitu loh. Aku cuma sedih aja gitu kayak kayak kalian tuh kan udah tak anggap tuh gimana ya? Kita sama-sama ya. Rasanya tuh semua kebaikan tuh hilang gara-gara satu kesalahan aku gitu loh. Padahal kalau boleh dibilang kan nggak ada yang sempurna lah di pertemanan. Iya, gitu loh. aku tahu. Aku paham perasaan Nindi dan aku juga paham perasaan Ashanti. Ini nggak hancur persahabatan kita kan sekarang kan udah baik kan. Betul. Hubungan aku, Ashanti, Nindi, semuanya aman-aman aja. Nggak ada, kita teleponan malah. Ngomongin sosmed kan udah bubar. Oh bubar? Tapi katanya Jessica tadi masih ada grup WA-nya. Kan ada grup WA-nya kan ada, tapi kan di dalam situ banyak masalah dia sama temennya. Oh, apa aja sih masalahnya kalau aku boleh tahu? Mau tahu masalahnya? Apa? Kalau aku tuh emang kalau tiap kali ada masalah aku langsung ngomongin. Kalau mereka ini kadang ngomong di belakang. Oh punduk, belakang. Kalau aku mah langsung. Teman-teman girls squad dimanapun kalian berada. Enggak, tapi kan yang udah bubar kan ada dibubarin udah hilang-hilang ya. Tapi Nia jangan juga kalau misalkan Oh, jangan ya, Bas. Pantesan Jessica nggak pernah ngumpul. tadi Pantesan sekarang nih ya sama cendol-cendolnya itu teman-teman cendol. Enggak gitu. Iya kan? Teman masih sama. Aku mah aku sama Ayu ini dia emak-emak semuanya kecuali gue ya cewek-cewek ada aja cekcok-cekcok segala macam live group gitu loh telepon lagi nangis ngomel gitu
kan cekcok tuh biasa aja kayak gua sama lo, iya kan? Pasti ada cekcoknya. Lagian kan mereka juga udah baik-baik aja, akur lagi, udah tenang. Ya sefrekuensi lah, chemistry is actually there gitu. Sorry ya. Sorry-nya gimana? Sorry ya, buat aku sebagai perwakilan pengamat dan juga perwakilan netizen, kok aku merasa bahwa ada tendensi selebriti-selebriti yang ngegeng itu sebetulnya hanya ingin satu, pamer status, dua, pengen meningkatkan dan memamerkan gaya hidup glamor, tiga, ya kumpul-kumpul karena pengen bikin konten kan? Iya sih begitu. Ya memang itu kegunaan dari sebuah perkumpulan. Kayak misalnya gue masuk ke dalam satu geng. Geng itu misalnya seprofesi sama gue semuanya presenter. Itu kan karena gue juga mau belajar di sana supaya gue bisa menjadi presenter yang lebih baik. Iya dong, gue belajar tanpa harus bayar. Karena teman-teman MC gue itu yang lainnya udah pada keren-keren. Ya nggak mungkin lah mereka mau punya geng tanpa ada kecocokan. Dan udah pasti ada asas manfaatnya. Kayak lu ke gue ke lu. Lu manfaatin gue gak sih? Ya lu pikir aja pakai hati nurani. Oh iya. Nih Gitu. ya, satu hal negatif dari punya geng nih untuk para selebriti di luar sana. Satu, bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Siapa yang cemburu? Sosialnya atau si cemburunya? Ya orang-orang yang merasa tidak diajak ngegeng itu loh. Lu bayangkan kalau misalnya lu ngegeng sama geng cincau lu. Gue yang nggak pernah diajak ikut sertakan, gue akan gini. Emangnya gue kurang keren? Emangnya gue kurang populer untuk bisa diikut sertakan? Oh itu perasaan lu ke geng menteri kan? Karena lu gak diajak di dalam ada Iwet, tapi gak ada loh di situ. FYI, gue juga udah pernah ngerasain punya geng. Makanya gue bisa ngomong kalau ngegeng dalam lingkungan selebriti. Dulu gue punya geng sama-sama satu. Oh iya, gue ingat gengges namanya. Presenter. Iya bener, bubar. Kan lu bilang ngegeng itu karena satu frekuensi. Akhirnya bubar. Iya bener. Karena apa? Ya karena lu jealous. Sorry. Enggak, Justru waktu gitu. kita ngegeng gitu, Oh, iya. belum zaman konten-kontenan. Jadi emang kita pure ketemu karena memang saling melepas rindu. Nggak kayak geng-gengan zaman sekarang. Kalau ketemu, isinya masing-masing bawa kameramen, masing-masing bawa sosial media. Udah gitu sibuk, upload, nggak ngobrol. Ngobrol nggak sih kalau ketemuan? Nggak semuanya negatif atau saling menjatuh, nggak begitu. Sebutkan. Ada juga yang positif nih, gue bakalan spill ya. Nih gue spill sekarang. Kalau ngegeng kayak komunitasnya Dian Sastro, satu geng doyan olahraga mah apa bedanya sama komunitas? Komunitas aja disebutnya, nggak usah disebut sebagai geng. Itu kan kayaknya kalau komunitas olahraga, komunitas runner, komunitas pesepeda itu lebih positif. Tapi kan kalau kayak gengnya Dian Sastro itu kan maksudnya kan geng olahraga kan? Geng olahraga. Artinya adalah geng sehat. Iya, geng sehat. Syaratnya olahraga aja. Iya. Urusan pribadi nggak ada. Memang. Ya olahraga, ya udah, makanya jadi positif. Iya. Gitu, jadi nggak ada urusan lu nggak boleh nanyain suami gue ya, lu nggak boleh nanyain anak gue ya, gitu. Jadi olahraga, naik sepeda. Nah, jadi permasalahan kalau bannya bocor, tuh jadi permasalahan sama-sama, gitu. Apakah lu mencoba mengatakan bahwa geng-geng yang lain itu mereka berkumpul sibuk ngomongin masalah rumah tangga dan suami masing-masing? Sudah pastilah. Exclusivity dari memiliki geng itu loh yang bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Dan kayaknya tuh akhirnya cuma bergunjing doang. Mau lu bilang geng kita kan arisan kan sehat, kayak nabung. Alamak. Tapi enggak juga gitu kok ya, kayak Titi Kamal, tahu nggak Titi Kamal? Tahu, belagu lu. Kayak Titi Kamal ngomong kalau bergaul sama mereka bisa aja, cuma modalnya hanya connected. Nyambung bahasa Indonesia nih. Ini gue spill. Syarat untuk masuk geng cendol. Nggak ada sih. Yang penting sih nyambung sama kita-kita juga. Terus kalau bisa yang positif aja. Iya. Nggak ada yang ya udahlah kita. Iya. Kita udah mumet sama kerjaan segala macam, nggak pengen ada drama. Nggak, gue setuju. Gue justru Iya. suka sama selebriti yang punya sikap seperti Ayu Ting Ting. Paham? Ayu Ting Ting. Pahamnya gimana? Paham. Ayu Ting Ting Aduh. nyata-nyata bilang Iya, iya. bahwa dia memilih untuk tidak terlibat dalam geng manapun. Berteman mah bebas aja sama semua orang. Tapi aku memilih untuk nggak ikut dalam geng ini.
Kok kalau aku lihat temen deket kamu tuh malah bukan banyak dari dunia artis. Kenapa? Yes. Aku ngeliat kamu malah kayak temenannya sama ibu-ibu biasa atau teman-teman sekolah mami-maminya anak-anak itu gitu. Karena Atau malah kayak grup-grup Depok. Aku lihat kamu sering naik sepeda sama bareng. anak muda di Iya. lingkungan. Kok nggak di main rumah. sama geng-geng artis gitu? Kenapa? Karena buat aku apa ya kita kan ya tergantung setiap orang ya punya kesenangan masing-masing. Kalau aku sih lebih senang sama teman-teman aku kayak teman-teman SMA, teman-teman lingkungan rumah gitu karena mereka bisa aku ajak susah, mereka bisa aku ajak nongkrong di mana aja. Kalau artis kan aku takutnya nanti aku ajak ke sini mereka nggak seneng, mereka nggak terbiasa gitu. Kalau mereka kan mau diajak, kalau teman-temanku kan mau diajak lesehan, mau diajak kemana, ayo aja gitu. Gitu sih Aryo. Tuh, begitu. Inklusif. Iya, Nggak iya. eksklusif. Iya. Tapi bisa gue pahami juga karena kan kayak gue juga sebenarnya gue juga sangat berhati-hati di dalam sebuah geng, apalagi kalau gengnya tuh ada masalah uang ya. Iya dong. Arisan-arisanan yang pada akhirnya uangnya nggak keluar, ya kan. Terus apalagi kalau misalnya tiba-tiba ngegeng, yuk kita buat bisnis bareng, akhirnya nanti bisnisnya nggak jadi, jadinya musuhan. Iya kan? Karena memang sebenarnya ya sah-sah aja. Karena bagaimanapun juga semua teman-teman artis ya punya kebebasan. Ataupun bukan artis juga semuanya ibu-ibu sosialita, mereka mau bergeng, ya semuanya punya kebebasan untuk memilih. Namanya juga hidup, namanya juga pergaulan, namanya juga social life. Jadi artinya adalah nggak masalah, cuma yang akan jadi masalah ketika di dalam perkumpulan geng itu punya masalah, nah bagaimana lo menghadapinya? Apakah itu jadi bersama atau pada akhirnya menjadi bumbu-bumbu untuk saling jatuhkan. Ngegeng ketika semua baik-baik aja, begitu punya masalah satu-satu kabur dan gak mau bertanggung jawab. Kalau dari kita jangan kabur, minggu depan kita balik lagi di Spill the Tea. Delano Dave akan kembali. Sampai ketemu minggu depan. Di Insert Siang, yuk gabung di gengnya Spill the Tea. Itu nama geng kita ya. Ya.